Diklik tahan ya. Roll tengah-tengah mouse, diklik tahan. Oh ya, siap. Makasih. Makasih Pak, makasih Argo. Makasih Argo ya, terima kasih. Jadi supaya keluar ini bukan karena sulap loh ya. Jangan dikira ini sulap loh ya. Ini karena diklik tengah-tengahnya. Oke, sekarang sudah berhasil semuanya, silakan. Malah keulang dari awal Pak, tadi ke close tab. Ke close tab, nanti silakan mengkondisikan ya, diperhatikan dulu, tidak apa-apa. Nah sekarang teman-teman, Ora percaya nyong kita ingin menempatkan huruf A ini pada titik yang kita inginkan ya. Berarti teman-teman blok huruf A-nya, lalu ketikkan perintah move enter ya. Kita mau memindahkan. Nah sekarang teman-teman ya, klik huruf A-nya, cari huruf A, diklik lalu tarik ya. Nah kalau dia jalannya lurus, maka mainkan F8-nya ya, supaya dia bisa ini ya, tidak lurus ya. Memang kadang kita butuh tidak harus lurus ya, sesuai kebutuhan. Letakkan sembarang posisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Klik huruf A. Oke. Berhasil? Berhasil ya? Halo. Berhasil Pak. Berhasil. Oke, sekarang lanjutkan. Kalau perintah move itu untuk memindahkan objek, sekarang ini kita copy ya. Kita copy dengan cara apa? Teman-teman blok lalu masukkan perintah copy. Enter ya. Lalu ambil objek yang mau di copy, klik, tarik ya, tarik. Kalau memang butuh garis lurus, mainkan F8-nya ya. Tempatkan di sini, diklik ya. Lepas, lalu tempatkan juga di titik yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ya, sesuai kebutuhan teman-teman, sesuai kebutuhan. Sementara hurufnya A semua, nggak apa-apa. Ini ya. Oke. Berhasil semuanya. Silakan tekan escape untuk mengakhiri perintah ya. Tekan escape ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal mengganti hurufnya ya. Mengganti hurufnya. Cukup double klik saja. Lalu ganti dengan huruf yang kita inginkan. Oke. Ini huruf C, ini huruf D. Silakan double klik saja. Oke. Berhasil? Belum Pak. Belum. Yang lain. Elik sudah sampai mana Elik? Belum Pak. Sudah sampai mana Elik? Pak, boleh ulangin nggak yang tadi suruh ngeblok huruf A terus diketik move itu? Oke. Boleh ya. Boleh, nggak apa-apa. Bentar ya. Ini ya, dari sini. Mohon yang lain perhatikan. Baik, Saya Pak. dulu. Saya klik menu atau perintah move. Lalu saya ambil objeknya. Lalu saya geser. Ya, mainkan F8-nya. Oke. Perintah move itu artinya kita memindahkan sebuah objek. Di sini huruf ya. Huruf. Nah,
karena kita butuh huruf yang lain, daripada kita klik simbol A, lalu klik objeknya, titiknya, mending kita copy, ya. Teman-teman sortir, lalu klik copy, enter, ya. Ambil hurufnya, diklik, lepas, geser, ya. Kalau sudah bisa digeser, diklik, tentukan posisinya, klik, ya, geser, klik, oke, klik. Kalau mau lurus, mainkan F8-nya. Saya penting memberikan contoh dulu saja. Klik, klik. Oke, sampai sini berhasil, teman-teman. Hasil. Yang lain. Yang lain berhasil tidak? Berhasil, Pak. Maaf Hasil Pak, ya? barusan lag Pak. Nge-lag ya? Oke. Iya Pak. Oke, tenang saja, tenang saja. Yang tidak berhasil nanti saya share videonya ya. Saya share videonya. Oke, sekarang lihat dulu, perhatikan dulu. Ya, kita tinggal mengganti ya. Mengganti hurufnya, double klik saja. Double klik. Ini B. Double klik, ini C. Double klik, ini D. Double klik, ini E. Ini F. Ini G. Loh, kok ini kenapa menguap kok? Hah? Ini H. Lalu escape. Oke, sampai sini. Siapa yang berhasil? Siapa yang berhasil? Enggak berhasil, Pak. Saya berhasil, Pak. Rizky Muhammad Aulia berhasil. Yang lain lagi? Berhasil. Hanya Pak. Rizky? Argo Nugroho berhasil. Yang lain? Saya Rizky berhasil, Pak. Oke. Muhammad Naufal berhasil. Oke. Rizky Akbar gimana Rizky? Berhasil? Rizky Akbar? Berhasil Pak. Oke. Kuku gimana Kuku? Berhasil Pak. Pinggi gimana Pinggi? Belum, Pak. Belum. Oke, perhatikan ya, perhatikan. Yang belum berhasil tolong perhatikan. Nah, sekarang lihat. Ini kalau teman-teman lihat gambarnya, ya, lihat gambarnya. Gambar ini terdiri atas dua buah garis ya. Yang pertama itu garis objek, ya, dan yang kedua ini ada garis ukur. Yang warna merah itu garis ukur, ya. Ada garis objek dan garis ukur. Nah, sekarang kita mau melihat apakah AB ini presisi 6, BD presisi 5, bidang miring ini presisi 4,2, lalu apakah sudutnya 45 derajat? Kita lihat ya, kita lihat. Cara mengukurnya, masuk ke dalam menu home, cari menu home. Sudah ketemu teman-teman? Oke, kalau sudah, cari di samping menu dimension, ini ada garis dan tanda panah. Teman-teman klik tanda panahnya. Sudah ketemu teman-teman? Masa tadi? Minggono. Mau tuh gambar bareng. Bagaimana? Bertemu teman-teman? Ketemu teman-teman? Kamu, Pak. Oke, sedikit penjelasan ya. Kalau kita menggunakan linear itu untuk mengukur bidang lurus, ya, baik vertikal atau horizontal. Kalau yang align untuk mengukur bidang miring, kalau yang angular ini mengukur sudut, ya. Coba teman-teman klik line, lalu temukan endpoint titik A, lalu
klik temukan endpoint titik B, teman-teman klik, lalu tarik garis ke bawah, lalu klik. Muncul sesuatu? Muncul, Pak. Muncul. Bapak, Bagaimana tampilannya bagaimana? garis di bawahnya. Oke, enggak, warna garisnya warna apa? Warna putih, Pak. Warna Putih, Pak. putih. Angkanya berapa? 6.000. 6.000. 6.000. 6,0000 ya. Iya. Oke, padahal yang diminta itu 0 angka di belakang koma. Betul? Betul. Oke, sekarang teman-teman klik tanda panah yang tadi. Oke. Oh, salah. Pilih yang annotation. Nah, ulangi, lihat annotation, ada tanda panah. Lalu pilih tanda panah di bagian standar sampai muncul manage dimension style. Ada? Ada. Teman-teman klik ya. Sampai muncul dialog box dimension style. Apakah muncul? Betul. Oke, sekarang pilih modify. Muncul? Muncul. Oke. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur garis ukur. Ya. Nah, teman-teman silakan klik bagian line. Ya. Dimension line itu bagian ini ya. Apa? Itu dimension itu yang ini, yang ada panah keluar angka 2. Ya, panah keluar angka 1,2. Teman-teman ganti warnanya warna merah. Lalu extend line juga warna merah. Extend line ini adalah garis yang menghubungkan antara garis ukur dengan garis dimensi, ya, garis objek dipisahkan dengan garis ukur. Nah, ini adalah garis extension ya. Lihat. Ini extension. Ya. Warnanya merah juga. Oke. Sekarang teman-teman klik primary unit. Ada? Lalu bagian precisionnya kita 0 angka di belakang koma. Ada? Kalau sudah, klik OK. Set current lalu close. Berubah? Berubah. Apakah angka 6-nya bisa terlihat? Bisa. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar? Kekecilan, Pak. Yang kekecilan, ya. Kembali ke menu Manage Dimension Style, Modify, ya. Pilih Modify kembali. Lalu di bagian teks ya, teksnya teman-teman ini boleh diperbesar ya. Yang tadinya 0,1 misalkan menjadi 0,3 misalkan. Oke. Set current lalu close. Apakah sudah sedikit besar? Sudah. Oke, kalau kurang besar silakan diatur kembali ya. Nah, sekarang kita ukur tinggi BD sama dengan yang tadi. Temukan endpoint-nya 5 ya. Lalu sekarang kita ukur bidang miring DH. Ingat menggunakan align karena dia bidang miring. 4, tahan dulu ya, tahan dulu. Lalu kita ukur sudut garis CH dengan CD dengan menggunakan angular. Klik garis CH, klik garis CD, dia akan muncul derajatnya 45 derajat. Apakah berhasil? Benar, Pak.
Ada yang berhasil, teman-teman? Berhasil, Pak. Pak. Berhasil ya. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan, lihat teman-teman, di dalam gambar soal bidang miring HD ukurannya menggunakan satu angka di belakang koma, betul ya? Satu angka di belakang koma. Yang lainnya 0 angka di belakang koma. Kesimpulannya apa? Ternyata kita butuh membuat atau menyeting khusus untuk mengeluarkan ukuran yang menampilkan satu angka di belakang koma. Ya, caranya bagaimana? Kembali ke manage dimension style. Oke. Tahan dulu. Nah, di sini teman-teman klik new. Oke. Dia akan mengcopy ukuran yang standar ya. Saya beri nama koma. Oke, namanya koma, lalu continue, lalu modify. Ya. Nah, pada bagian primary unit, teman-teman setting satu angka di belakang koma. Ya. Kita klik komanya, lalu set current. Close dulu. Ya. Nah, kalau sudah, teman-teman klik ya, garis 4 ini, ukuran 4 ini, lalu teman-teman masuk ke dimension style. Nah, di sini sudah muncul koma. Teman-teman klik yang koma. Oke. Secara otomatis dia ukurannya beda sendiri, yaitu 4,2. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Siapa yang berhasil? Nah, ini kalau sudah pada diem, ini Saya tandanya berhasil, Pak. berhasil. Berhasil, Pak. Berhasil, Pak. Oke, siapa lagi yang berhasil? Saya, Pak. Oke, ini yang perempuan ini sepertinya nggak berhasil nih. Hah? Iya Pak, masih belum selesai Pak. Masih belum selesai. Oke, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Yang berhasil tadi sekitar 4 atau 5 orang saya lihat ya. Dari 20 mahasiswa. Oke. Inilah salah satu kelemahan pembelajaran secara online. Ya. Kalau kita sinyalnya kurang baik atau perangkatnya kurang bagus ya, maka akan menjadi kendala untuk pembelajaran ya. Tidak apa-apa, nanti yang terkendala saya sudah membagikan sebuah video ya, ada di dalam YouTube. Nanti saya share link YouTube-nya ya, share link YouTube-nya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Yakin belum ada? Yakin belum? Yakin belum? Oke, sekarang ya, sekarang. Kalau belum ada, mau lanjut satu gambar lagi atau mau lanjut besok? Saya tawarkan. Lanjut besok, Lanjut Pak. besok. Soalnya saya Besok, Pak. belum nyoba, Pak. Nunggu nanti ke warnet dulu. Oke. Saya tanya sekali lagi, mau dilanjutkan sekarang atau lanjut besok? Lanjut Besok. 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 Besok, Pak. Kalau saya lanjut sekarang sih, Pak. Besok, Pak. Besok Pak. Besok Pak. Besok, Ya, Pak. kalau Pak. memungkinkan lebih ke sekarang aja. Oke, sekarang perhatikan ya, perhatikan. Ya, kita kerjakan satu project lagi. Ya, tadi yang terlambat, yang kiranya ketinggalan, tolong ulangi dari awal dengan project yang baru. Ya, project yang baru. Nah, kemudian nanti kalau dua project ini masih belum berhasil, tetap semuanya harus mengerjakan ya. Saya ada link video untuk dipelajari ya, dipelajari. Ingat, setelah gambar ini tetap ada satu tugas ya,
ada satu tugas. Ya. Oke, sekarang. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Yes. Bentar, saya akan menyiapkan satu buah gambar yang baru ya. Kita berdiskusi ya. Scale. Oke, perhatikan saya akan share screen kembali ya. Share screen lagi, mudah-mudahan bisa dilihat. Apakah terlihat teman-teman semuanya? Terlihat. Pak. Terlihat, Pak. Yuk teman-teman ya, perhatikan, kita mau membangun sebuah gambar ya, yaitu dua buah gambar yang ukurannya sama persis ya, lalu dia ditempatkan seperti gambar pada monitor ya. Nah di sini yang pasti, di sini diketahui ukuran garis horizontal itu pasti 6. Jadi AB 6, EF 6, CD 6, GH juga 6. Oke ya. Lalu tinggi ya, kalau garis miring AD kita ukur secara linier itu menghasilkan tingginya 5 ya. Berarti EH kalau kita ukur linier pasti 5. FG diukur linier pasti 5. BC diukur linier pasti 5. Oke. Kira-kira teman-teman mau mulai gambar dari titik mana dulu? A B Pak. Dari mana? A ke B ya? Oke. A ke B. Oke. A ke B. Silakan buat perintah line. Line, enter. Klik ya. Masukkan angkanya 6. Enter. Ini terlalu besar. Oke, nggak apa-apa. Ini ya. Oke, ini ya. Oke. Saya escape dulu. Ini garis AB. AB ini ya, 6. Oke. Sekarang setelah membuat garis AB, kira-kira kita bisa membuat garis apa? Atau titik yang mana? Dengan ukuran yang ada di gambar. Titik BC. titik C ya, membuat garis BC. Titik C ini kalau kita lihat dia berdasarkan garis bantu sejauh 3 cm dari titik B. Betul ya? Oke. Oke, ingat di sini kita buat garis bantu 3 cm. Lalu tadi kalau ukuran vertikal pasti berapa? Masih ingat? 5 ya? 5. Oke. Escape. Ya. Nah, teman-teman bisa hapus ya, garis bantu 3-nya karena kita tidak menggunakannya. Lalu kita hubungkan endpoint-nya dengan garis yang sudah kita buat. Ini kita hapus. Ya. Ini hanya garis bantu ya. Tadi kita buat garis 3, lalu naik ke atas 5, itu hanya garis bantu.
Oke. Berikutnya tentu kita bikin garis horizontal bagian atas ya. Ini panjangnya berapa? Pasti 6 ya. Oke, kalau horizontal 6, lalu kita temukan dengan end point-nya. Oke. Escape. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Lihat ya. Kira-kira yang bisa kita lakukan setelah punya garis ABCD, kita bisa membuat garis apa dulu? Ayo. Masukannya. Setelah punya objek ABCD, kita bisa membuat objek garis apa? EF, EF ya. Bagaimana cara bikin garis EF? Apa ya Pak? AB. Kenapa? Di offset AB. AB kita offset. Oke, offset sejauh 1 ya. Ya Pak. Oke. Kita offset sejauh 1. Ketikkan perintah offset, enter 1, enter, lalu ambil garisnya. Oke, kalau sudah, yang terjadi oke, yang kita butuhkan itu ini ya. Kita membutuhkan itu titik perpotongan menuju F, ini pasti ukurannya 1 gitu ya. Ukurannya 1. Kalau 1 ini sudah ketemu, ingat garis horizontal selalu panjangnya 6. Ya. Selalu panjangnya 6. Berarti kita bisa tinggal menentukan titik potong ini ya. Oke, teman-teman, di dalam AutoCAD kita punya perintah namanya extend. Ya. Teman-teman klik, oke, lalu tentukan. Jadi extend itu untuk memanjangkan sebuah objek garis. Gampangnya gitu ya. Syaratnya apa? Dia harus bertemu garis lain di depannya. Ya. Sama seperti kita punya jemuran, jemurannya mau kita panjangin gitu ya. Syaratnya apa? Di depan sana itu ada tiangnya. Ya. Nah, ini mau kita panjangin bisa. Kenapa? Di depannya ada garis. Jadi klik extend, lalu pilih garis tujuannya, lalu klik enter, lalu arahkan ke garis yang mau kita perpanjang. Sampai sini berhasil teman-teman? Halo? Apakah berhasil teman-teman semuanya? Belum Pak, sebentar Pak. Oke, saya ulangi. Perhatikan ya, perhatikan. Caranya, klik perintah extend, enter, ya. Kalau sudah, pilih garis yang mau dituju, klik enter, lalu pilih garis, arahkan ke garis yang mau diperpanjang. Nah, lalu escape. Apakah berhasil? Berhasil Pak. Berhasil Pak. Berhasil ya? Berhasil? Oke. Sekarang ya. Kalau kita sudah punya garis perpotongan, kita tinggal membuat garis dengan panjang 1. Ya. Teman-teman cari perpotongan titiknya, di zoom saja. Di zoom. Oke. Diklik, lalu arahkan ke kanan sejauh 1, lalu enter. Sekarang escape. Sehingga garis ini sudah tidak terpakai. Ini hanya garis bantu ya. Teman-teman hapus. Oke? Ingat,
setiap garis horizontal ini panjangnya 6. Kita sudah punya ini panjangnya 1, berarti tinggal menambahkan garis ke kiri sejauh 5. Enter lalu escape. Jadi garis ini pasti presisi 6. Ya. Nah, sekarang untuk menambahkan titik di sini gunakan cara yang sama dengan bidang miring ini. Caranya bagaimana? Tambahkan garis bantu ya 3 cm, naik ke atas 5 cm, escape, lalu kita hapus garis bantunya, lalu kita hubungkan, escape, lalu kita hapus ya. Jadi tadi kita memanfaatkan perintah extend untuk menemukan titik ini. Kita buat garis 1 cm. Kalau sudah, tambahkan 5 cm, totalnya jadi 6. Lalu untuk membuat titik ini sama seperti yang di bawah, tambah garis bantu 3, naikkan 5, ketemu titiknya, hubungkan ya. Nah, ini pasti ke kiri jaraknya 6. Oke, lalu kita temukan dengan end point-nya. Escape. Oke. Berhasil teman-teman? Ada pertanyaan? Bisa dipahami terlebih dahulu. Perintah hari ini kita belajar perintah line, sudah. Lalu kita belajar perintah offset, sudah. Lalu kita belajar perintah extend, gitu ya. Jadi offset itu untuk mengcopy ya, objek sejauh jarak tertentu. Kalau extend untuk memanjangkan objek, yang penting dia bertemu dengan objek di depannya. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini selanjutnya tinggal teman-teman keluarkan ukurannya ya. AB 6,0, kemudian BC-nya 3, ini 1 dan 5. Oke, mudah sekali ya. Kita coba keluarkan. Ya. AB ini 6. Oke. Kemudian ini garis bantu ke sini. Ya. Oh, salah. Ini garis bantu ke sini. Lalu, nah. Oke. 3. Betul ya, 3. Sekarang kita lihat ini apakah 1 presisi, kita lihat. Ya, betul, 1 ya. 1. Lalu kita lihat tinggi ini secara linear itu harusnya 5. Oke. Berhasil teman-teman? Ada yang berhasil? Muhammad Auli berhasil? Belum Pak, itu bagian yang 3 gimana ya Pak? Tadi. Yang 3 ini. Oke, lihat saya. Teman-teman buat garis bantu. Ini ya. Masukkan angkanya 3, enter. Tarik ke atas, masukkan angkanya 5, enter. Sehingga kita mempunyai titik di sini, ya. Garis bantu 3-nya kita hapus. Lalu kita bikin garis, temukan dengan endpoint di sini. Ya. Lalu ini kita hapus. Jadi kesimpulannya, garis ke kanan 3 dengan garis vertikal 5 ini adalah alat bantu supaya bisa membuat bidang miring ini.
Begitu, Muhammad? Baik, Pak. Iya, Oke, baik, Pak. Terima kasih. bisa ya. Yang lain? Yang lain? Rizky Akbar berhasil? Halo? Bisa Pak, bisa, Bisa ya? bisa, bisa. Bisa, oke. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sepertinya 2 project kita sudah cukup panas ya. Saya tawarkan sekali lagi, apakah mau 1 project baru atau lanjutkan besok? Lanjutkan Lanjut besok, besok. Pak. Lanjut besok, Pak. Segini dulu mungkin Pak, sekalian pemanasan aplikasi baru. Oke, ya. Sekarang saya beri kesempatan pada yang belum berhasil. Ya, yang belum berhasil nanti saya akan share sebuah video, ya, share sebuah video yaitu mengerjakan aplikasi yang kita kerjakan hari ini. Ya, nanti saya tetap minta latihan hari ini teman-teman membuat 2 project ya. Silakan beri nama project 1 underscore nama untuk project yang pertama dan project 2 underscore nama untuk project yang kedua. Ya, misalkan project 1 underscore Yuliana. Ya, tolong tambahkan belakangnya identitas kelas ya, yaitu 1A, gitu ya. Project 2 underscore Rizky 1A, gitu ya. Nah, nanti tolong dikirim ke email saya. Jadi bagi yang tidak berhasil, mau tidak mau harus membuat, ya. Nah, terus cara untuk nge-save-nya, teman-teman di sini klik save as, ya. Klik save as. Ya. Lalu nanti beri nama gambar ya, project 1 underscore nama, biarkan ekstensinya tetap DWG ya. DWG artinya drawing, itu bawaan Corel AutoCAD ya. Nanti itu yang dikirim ke email saya ya. Tahan dulu, ini mau mati, nanti habis ini kita kembali untuk closing ya. Untuk closing ya. Untuk closing. Mohon maaf, Pak. Saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Mau nanya dulu. Itu bagian yang tinggi, yang 5 itu yang ke kanan, itu bagaimana ya, Pak? Garisnya Oke. yang merah. Tadi Oh, ini? seperti yang Oh, ini? 5. Iya. Ini. Iya. Oke. Kita menggunakan garis linear